Banyak sekali orang-orang yang Allah sungkurkan wajahnya, yang Allah sungkurkan hidungnya, finnar, ke dalam api neraka. Bahkan dalam hadis dijelaskan, mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Dari anggota tubuh yang harus dipenjara. Dipenjara tuh berarti di gimana sih? Dikurung ya, nggak bebas. Dijaga, dikurung, dipenjara dalam waktu yang lama, yaitu lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita pagi ini, mari bersama-sama kita memuji Allah, mengucap syukur yang banyak kepada Allah, karena begitu banyak Allah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin hendak menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Gak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Salah satunya adalah dimudahkannya kita hadir di majelis ilmu hari ini. Masya Allah. Hadirnya kita di majelis ilmu itu adalah anugerah yang paling besar, rizki yang paling istimewa dari Allah kepada kita semua. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Karena Allah hanya mewariskan kitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihannya saja. Alladzina astafaina min ibadina. Berarti mudah-mudahan semua yang ada di majelis ilmu hari ini menjadi hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada tauladan kita semua, manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kajian hari ini temanya apa, Bu? Jagalah lisan. Kenapa ya lisan harus dijaga? Lisan atau lidah adalah anugerah dari Allah, rizki dari Allah untuk kita semua sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, alam naj'al lahu ainain wa lisanau wa syafatain. Jadi rizki yang Allah berikan kepada kita, yang pertama ainain, apa? 2 mata. Walisanan, 1 lisan, wasyafatain, 2 bibir. Di situ lisan Allah sebut secara khusus karena memang lisan ini termasuk yang spesial. Dengan adanya lisan, maka kita jadi bisa berbicara. Dengan adanya lisan kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Kan kalau nggak ada lisan susah ya Bu ya. Dengan adanya lisan kita mudah makan, mudah menikmati makanan. Itu yang basicnya. Makanya lisan ini sengaja Allah sebut secara khusus di dalam Al-Quran. Gitu. Kenapa ya harus dijaga? Karena ternyata lisan ini berbahaya kalau tidak dijaga. Berbahaya. Betapa banyak ya Bu ya
sepasang suami istri yang awalnya begitu sangat menyayangi, saling melindungi, tetapi karena lisan yang tidak terjaga akhirnya berpisah. Atau teman dekat, dulu deket ya gitu, kemana-mana berdua, bestie lah bahasa sekarang mah ya, dekat, saling curhat, tetapi karena lisan yang tidak dijaga, ada hati yang tersakiti, jadi tidak dekat. Pertengkaran, permusuhan, bahkan sampai pembunuhan lah, itu naudzubillah. Itu sebabnya lisan yang tidak dijaga. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Lah, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, yang mengisyaratkan kita untuk senantiasa menjaga lisan. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud pernah berkata, kata Ibnu Mas'ud, ma'alal ardi syai'un ahwaj ila tuli sijnin mil lisan. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada yang perlu dipenjarakan, tidak ada yang butuh dipenjarakan dalam waktu yang lama kecuali lisan. Sampai bahasanya itu ila tuli sijnin. Sijen itu apa? Penjara. Jadi kata Ibnu Mas'ud, dari anggota tubuh yang harus dipenjara itu berarti di gimana sih? Dikurung ya, enggak bebas, dijaga, dikurung, dipenjara dalam waktu yang lama, yaitu lisan. Karena memang berbahaya kalau kita bicara tidak difikirkan dulu apa efeknya. Apakah pembicaraan saya ini akan menyinggung orang lain atau tidak? Apakah kalau saya berbicara ada manfaatnya atau tidak? Makanya Ibnu Mas'ud sampai bahasanya itu lisan kita ini perlu dipenjarakan dalam waktu yang lama. Tuh Masya Allah sampai seperti itu. Lalu yang kedua nih Abu Bakar. Abu Bakar ini kan sahabat Rasulullah ya. Suatu hari Abu Bakar memegang lidahnya, memegang lisannya. Lalu kata Abu Bakar, hadalladzi awradanil mawarij. Kata Abu Bakar, ini lisan ini yang mengantarkan saya pada banyak permasalahan. Kadang kita banyak masalah tuh karena lisan yang tidak terjaga. Kita ngomong misalnya ya di pondok atau di mana saja, ngomongnya nggak dijaga sehingga ada yang tersinggung. Dari sakit hati jadilah permasalahan. Yang asalnya hidupnya tenang, dipanggil lah atau mulai tabayun lah atau ya muncul permasalahan. Karena kata Abu Bakar, dari lisan inilah yang mengantarkan saya pada permasalahan, banyak masalah. Bahkan kadang ya Bu ya, kita udah diem aja, gak ngomong apa-apa, masih kena masalah. Betul gak? Padahal kita gak bilang apa-apa, sudah sangat dijaga. Tapi masih kena masalah, masih kena fitnah, masih dibicarakan. Apalagi kalau lisan yang tidak dijaga. Itu awradanil mawarij, ini sambil dipegang loh. Dan itu perkataan orang yang bertakwa. Abu Bakar itu kan Masya Allah, sahabat yang paling bertakwa, yang paling menjaga lisannya. Sehingga beliau sangat sedikit berbicaranya. Kalau beliau berbicara, hanya berbicara yang baik-baik saja, yang bermanfaat, yang ada hikmahnya. Selain itu, dia tidak banyak berbicara. Gitu. Orang bertakwa seperti Abu Bakar sampai menunjuk atau memegang lidahnya, hadalladzi
awradanil mawarij. Ini nih, ini gitu. Jadi kayak ngasih tahu gara-gara ini yang mengantarkan saya pada banyak permasalahan. Gitu. Ya, jadi kalau hidup ingin lebih tenang, tidak banyak berurusan masalah dengan si A, dengan si B, maka kuncinya adalah tadi ilatuli sijen, memenjarakan lisan. Difikirkan, saya harus ngomong enggak ya? Karena fikulli makan makol. Di setiap tempat itu ada pembicaraannya. Jadi kita harus tahu sekarang saya pantas enggak ya ngomong gini? Pas enggak? Di saat situasi seperti ini, ada si A, ada si B, ada si C, saya pas enggak ngomong seperti ini? Harus sampai seperti itu. Oh, kayaknya kurang pas kalau sekarang, karena saya butuhnya ngobrolnya berdua misalnya. Kulli makan makol, jangan sampai salah majelis. Sedang berkumpul banyak orang di situ ngebahas apa, sehingga jadilah mengantarkan kita kepada awradanil mawarij. Jadi kena masalah. Gitu. Harus mulai menjaga seperti itu. Walaupun ingin sekali ya menyampaikan sesuatu misalnya, tapi kita perhatikan dulu, pas enggak di tempat ini, pas enggak sekarang, pas enggak saya ngomong ke orang ini. Nah, itu harus dipertimbangkan. Lalu selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga, suatu hari Nabi Muhammad berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi Muhammad seperti ini, sambil Nabi Muhammad memegang lisannya. Kalau tadi Abu Bakar memegang lisan, Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad berkata kepada Mu'adz bin Jabal sambil memegang lisannya, uffa alaika hada. Sambil begini, uffa alaika hada. Jaga lisan ini. Jaga, kata Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal. Sampai kata Mu'adz bin Jabal, a inna la mu'akhiduna bima natakallam bih, wahai Rasulullah, apakah memangnya kita akan disiksa dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita ucapkan? Lalu kata Nabi Muhammad, bukankah banyak orang-orang yang tersungkur di neraka, ala wujuhihim au ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Bukankah begitu banyak orang yang tersungkur wajahnya di neraka, au manakhirihim atau hidungnya. Bayangkan gimana ya, sangga kebayang wajah dan hidung tersungkur. Kalau bahasa Sundanya mah apa ya Bu ya? Tersungkur itu. Jadi kalau jatuh, yang jatuh itu kenanya wajahnya dan hidungnya. Naon Bu namina eta? Justru. Nah, sampai seperti itu. Dan sedihnya, jatuhnya atau tersungkurnya itu finnar. Jadi itu saking sadisnya. Enggak jatuh tuh tangan dulu atau kaki dulu gitu ya Bu ya. Ini saking terhinanya, sampai yang pertama kena itu wajah, au manakhirihim atau hidungnya finnar. Illa hasaidu alsinatihim. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Hasaidu alsinatihim, karena lisan mereka. Ini sampai karena lisan, waqad yakubun nas. Banyak sekali orang-orang yang Allah sungkurkan wajahnya, yang Allah sungkurkan hidungnya, finnar, ke dalam api neraka. Karena lisan yang tidak terjaga. Maka kita mulai harus bebenah, berintrospeksi, memperbaiki, menjaga lisan kita sebagai seorang istri. Lisan kita kepada suami seperti apa?
Apakah baik, lembut, atau malah sebaliknya, sering marah-marah, kasar. Bahkan dalam hadis dijelaskan, mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Apa yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Apakah kafir kepada Allah? Ayyakfurul ashir. Kata hadis, kata Nabi Muhammad, karena wanita banyak kufur terhadap suaminya. Jadi banyak tidak mengakui kebaikan-kebaikan suami. Bertahun-tahun diberi yang terbaik, pengen ini, pengen itu, dikasih. Sekali enggak dikasih, ayah mah pelit. Jadi menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Apalagi sampai kata-katanya, naudzubillah, selama hidup bersama kamu saya nggak pernah bahagia. Wah itu, itu naudzubillahi min dzalik. Padahal nyebelinnya itu mungkin sekali dua kali, berbuat baiknya banyak bertahun-tahun dan itu dihilangkan. Ayakfurul ashir. Itulah yang menyebabkan wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak. Tidak mengakui kebaikan-kebaikan suami. Jadi kalau lagi kesel, biasanya lisan kalau tidak terkontrol, maka akan terucap semua kekurangan-kekurangan suami. Diucapin, lupa kalau banyak kebaikannya. Lupa kalau selama ini siapa yang berbuat baik kepada kita. Nah itu makanya kenapa sampai Ibnu Mas'ud dipenjarakan. Dan yang paling harus dipenjarakan adalah pertama saat marah. Kadang kalau marah, lisan tidak terkendali, itu pasti ngomongnya kemana itu, nggak jelas. Kamu sih, no. Mending kalau nggak kasar. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa bicara kasar, maka akan seperti itu. Dan kalau sudah terbiasa menjaga lisan, saat sedang marah, kata Rasulullah, diam. Karena bahaya kalau sedang marah kita banyak bicara, kalau sedang marah kita memutuskan sesuatu. Jadi harus diam, duduk, tenang. Kalau ini menjauh aja, kalau sebel gitu ya lihat suami atau lihat teman lah. Kalau ini lihat teman untuk sementara yang menjauh dulu. Kalau di WhatsApp mah hide aja dulu, males lihat statusnya, nggak apa-apa. Sampai hati kita pulih kembali, sampai hati kita bisa biasa lagi melihat seseorang yang kita dibikin kesel gitu ya. Itu kesel banget sama orang ini gitu. Maka yang pertama harus dijaga adalah lisan. Apalagi kata Nabi Muhammad, manusia itu mengibarahkan atau mengungkapkan keinginan, berbicara ya, apalagi di zaman media sosial seperti ini, lisan ini enggak cuma lisan yang keluar dari ucapan, juga apa Bu? Tulisan. Jadi yang dijaga sekarang mah dua, karena kan pasti punya media sosial ya Bu ya. Hampir lah, mau anak muda, mau yang remaja, mau yang dewasa, ibu-ibu tuh hampir semua hari ini punya media sosial. Maka saat sedang marah, saat sedang sedih, saat sedang kecewa, yang harus dijaga, yang harus dipenjarakan adalah lisan dan tulisan. Jangan sesekali Bu, lagi kesel, nulis status, wah bahaya. Apalagi di-hide semua kecuali yang lihat suaminya aja. Kalau udah baca suaminya dihapus lagi.
Jadi memang zaman sekarang yang harus dipenjarakan dua, tidak cuma lisan tetapi juga tulisan. Biasakan seperti itu. Kenapa? Karena semua lisan, ucapan yang terucap keluar dari lisan, tulisan atau status di media sosial yang kita tulis semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Belum lagi ada yang kesindir, kan jadi repot ya Bu ya, padahal enggak nyindir. Jadi amannya enggak nulis. Lagi marah enggak usah nulis-nulis status, enggak usah ngucapin apa-apa. Diam, minta tolong sama Allah sampai enak kembali hatinya. Gitu ya. Lalu dalam Al-Quran juga di Quran surah Qaf. Surah Qaf juz berapa? 26. Masya Allah. Surah Qaf juz 26. Di situ ayatnya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun, satu kata pun yang keluar dari lisan kita dan luput dari pencatatan malaikat raqib dan atid. Tidak akan ada satu kata pun yang tidak tertulis. Bahkan di tafsirannya tuh sampai kalau kamu tertawa hahaha tuh ada berapa, ada di buku catatan. Sampai seperti itu karena malaikat selalu mengawasi, selalu mengikuti, lalu mencatat. Qalat ya wailata hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sampai saat manusia dibagi buku catatan amalnya, mereka pada kaget teriak, ya Allah apa ini? Ya wailata hadzal kitab, buku catatan apa ini? Sampai dibuka lembaran demi lembaran. Astagfirullahaladzim, selengkap ini, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak yang kecil, enggak yang besar, semuanya ada. Kaget. Kenapa kaget? Karena ahsahullahu wa nasuh. Allah, malaikat mengawasi, mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Wa nasuh, kadang kita melupakan. Kan kadang gak sadar ya Bu, emang saya pernah ngomong gitu ya? Pernah gak gitu? Wa nasuh, karena dalam Al-Qur'annya juga. Makanya kenapa harus dipenjarakan? Banyak sekali orang yang menyesal karena sudah berbicara. Astagfirullah, kenapa ya saya dulu bilang gini? Tetapi kalau kita diam, jarang menyesal, gak akan menyesal. Coba saya gak bilang seperti itu. Apalagi sekarang zaman media sosial, ada rekam jejak digitalnya tuh jelas. Gitu ya. Makanya sampai Ibnu Mas'ud penjarakan lisan. Itu Masya Allah. Sampai seperti itu. Qalat ya wailata hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sampai teriak-teriak, kaget, ya Allah, sambil mengingat-ingat. Makanya kata Allah saat dibagi buku catatan, kata Allah, hal dzalamaka katibatil hafidun, apakah ada malaikat dari kami yang menzolimi kalian? Maksudnya menzolimi itu ada enggak di buku catatan itu kayak dilebih-lebihkan, atau misalnya ada amal soleh yang tidak tercatat, ada yang dikurang-kurangi misalnya. Dan setelah dilihat, tidak ada. Karena malaikat akan mencatat sesuai dengan yang kita ucapkan, sesuai dengan yang kita perbuat. Maka kenapa harus dipenjarakan lisan ini? Pastikan kita hanya berbicara yang baik-baik saja, yang bermanfaat saja. Kalau kita tidak ingin
kata-kata itu ada di buku catatan kita nanti, maka jangan diucapkan. Karena malu, ya Allah saya pernah ngomong gini ya, malu saat membuka buku catatan. Itu ya. Banyak yang teriak-teriak, banyak yang menyesal, banyak yang kaget. Ya wailata itu kan ungkapan penyesalan yang begitu mendalam kan. Qalat ya wailata, ya Allah andai dulu saya begini, andai dulu saya begitu gitu.